Shalom, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan renungan di sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 30 April sampai 6 Mei. Dan bacaan itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Saya akan membacakan untuk kita semua berdasarkan bacaan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia menjadi bijaksana. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Juga Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita di dalam perenungan ini adalah tentang umat Tuhan milik Kristus. Saudara-saudara, dalam kalender gerejawi kita sekarang ini berada pada masa penantian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya untuk mengajar dan mempersiapkan mereka untuk melakukan tugas pemberitaan kabar baik, keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi dunia. Gereja adalah manifestasi dari persekutuan orang-orang percaya yang melaksanakan panggilannya sebagai respon terhadap keselamatan itu, dan juga sebagai manifestasi dari kerajaan Allah yang sudah direalisasikan oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja adalah kumpulan dari orang yang adalah milik Kristus. Nah, saudara-saudara, bacaan kita saat ini berkaitan erat dengan kehidupan dan panggilan orang-orang percaya untuk membangun gereja yang didasarkan pada Kristus sebagai dasar gereja. Hal pertama yang harus kita ingat ketika Paulus bicara tentang panggilan gereja adalah bahwa panggilan setiap orang percaya yang diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia rohani adalah untuk membangun jemaat sebagai suatu persekutuan, bukan untuk memenuhi kepuasan atau keuntungan bagi dirinya sendiri.
Paulus menggambarkan eksistensi gereja dengan kiasan dalam konstruksi bangunan, saudara-saudara. Sebuah bangunan harus memiliki dua bagian yang besar. Yang pertama ada dasar atau fondasinya, dan kemudian ada bangunan itu sendiri. Nah, Paulus dalam bacaan kita menempatkan diri sebagai ahli bangunan yang telah meletakkan dasar. Paulus telah meletakkan dasar bagi bangunan itu, dan nanti orang-orang lain yang akan membangun di atasnya. Dasar bangunan yang diletakkan Paulus menurut ayat 11 bacaan kita itu adalah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Paulus memperingatkan jemaat agar berhati-hati dalam membangun di atas dasar bangunan yang telah diletakkan Paulus. Paulus mengatakan hal ini, saudara-saudara, karena ia mendapati bahwa jemaat di Korintus ketika gerejanya mengalami perkembangan, perluasan, mereka banyak mengalami kebingungan, banyak berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda oleh para pemimpin gereja. Hal ini terjadi karena situasi kota Korintus yang memang menjadi jembatan penghubung ke dunia Eropa. Kota ini menjadi tempat pertemuan dari orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang. Dan karena itu banyak sekali persoalan, banyak juga sebutan-sebutan orang ketika bicara tentang orang-orang Korintus. Nah, saudara-saudara, persoalan utama yang dihadapi gereja di Korintus itu berkaitan dengan ada praktik seksual yang bahkan praktik itu dilegalkan atau disakralkan, sehingga itu menjadi suatu yang diterima secara normal, secara biasa di antara orang-orang Korintus. Dan kemudian persoalan yang berikut adalah tentang persaingan orang-orang yang berkaitan dengan namanya patronase, atau yang sering kita dengar dengan istilah favoritisme, yaitu mereka mengagungkan tokoh pilihan mereka dan mereka kemudian melakukan itu dengan secara yang berlebihan. Nah, semangat triumfalisme ini atau sesuatu yang ingin untuk selalu menjadi lebih besar daripada yang lain, ini semangat ini yang menjadi pendorong kuat bagi munculnya perpecahan, munculnya faksi-faksi di dalam jemaat Korintus secara khusus. Paulus mengecam para pengajar palsu yang memanfaatkan jemaat Korintus untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan cara mereka mempertentangkan antara pelayanan Paulus dan pelayanan Apolos, bahkan juga mereka menyebut tentang Kefas atau Petrus. Mereka telah mempengaruhi jemaat dengan sikap triumfalistik mereka dan memunculkan persaingan di antara jemaat dengan cara-cara mengagungkan patron atau pemimpin mereka. Ada yang membentuk faksi-faksi yang sering atau yang kita ingat disebut oleh Rasul Paulus, ada pengikut Paulus, ada pengikut Apolos, ada pengikut Kefas, ada pula yang bahkan menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara. Paulus mengingatkan para pemimpin gereja dan jemaatnya untuk berhati-hati dalam membangun jemaat, karena jemaat itu adalah bangunan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mewaspadai muncul berkembangnya pikiran-pikiran dan aksi-aksi seperti ini dalam gereja kita. Karena pemicu dari masalah ini ada pada sikap cemburu, sikap suka berkonflik, yang menjadi bagian hidup kita, menjadi bagian hidup kita secara alamiah. Akar dari sikap-sikap ini, saudara-saudara, adalah kesombongan atau bangga diri yang tidak dapat tenang, apalagi senang melihat orang lain melakukan hal yang sama. Cemburu adalah suatu perasaan yang tidak senang dan kemudian dinyatakan di dalam perilaku itu terjadi karena seseorang merasa dia kehilangan kebanggaannya, merasa dia curiga terhadap orang lain dengan alasan yang tidak jelas. Nah, sebagai gereja kita telah diperlengkapi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan karunia-karunia rohani untuk dapat membangun gereja menurut kehendak Kristus. Pemimpin-pemimpin gereja dan juga anggota jemaat harusnya menundukkan semua pikiran, perasaan, dan pelayanan mereka pada kehendak Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya dasar gereja.
Saudara-saudara, peringatan Paulus kepada jemaat tentang bagaimana cara membangun di atas gereja sangat penting untuk kita perhatikan. Karena banyak orang yang ingin membangun di atas dasar bangunan gereja. Ada banyak sekali orang yang ingin dengan ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran mereka untuk membangun jemaat Kristen di atas dasar Kristus sebagai dasar di situ. Nah, saudara-saudara, gambaran bangunan yang disebutkan Paulus adalah ada bangunan yang bahannya berasal dari emas, dari perak, dari batu permata, atau bahannya dari kayu, dari rumput kering, atau jerami. Nah, semua bahan ini, saudara-saudara, bukan menunjuk pada kualitas mahal atau murahnya bahan tersebut, melainkan ketika Paulus bicara tentang bahan-bahan ini, yang dimaksud adalah kualitas dari bahan-bahan ini untuk bertahan terhadap pengujian dengan api. Nah, saudara-saudara, satu hal yang harus kita senantiasa ingat, bahwa dalam membangun suatu bangunan, yang penting adalah bentuk dan bangunan yang akan kita pakai harus ditentukan oleh dasar atau fondasi bangunannya itu sendiri. Nah, dinding, pintu, jendela, atau atap, bahkan ruang-ruang bangunan itu harusnya disesuaikan dengan bentuk dan jenis dari dasar bangunan yang ada. Kita mengenal ada banyak fondasi atau dasar-dasar bangunan yang sering dipakai. Kalau bangunan 5 lantai akan berbeda dengan bangunan yang cuma 2 lantai. Bangunan berbentuk persegi 4 dengan bangunan berbentuk segitiga itu akan beda bangunan yang akan terjadi, akan dibangun. Nah, saudara-saudara, kita sebagai pemimpin, sebagai jemaat, harusnya senantiasa fokus kita menjadikan Kristus sebagai pusat dan patokan dalam membangun jemaat dan gereja. Kenapa, saudara-saudara? Karena tadi dasar bangunan itu sendiri yang paling sentral, yang akan menentukan seperti apa bangunan yang akan dibangun di atasnya. Nah, karena itu, saudara-saudara, Kristus telah memberkati kita dengan berbagai karunia yang berbeda-beda, supaya kita bersama dapat membangun jemaat Tuhan. Ingatlah, karunia yang kita miliki, kita gunakan secara bertanggung jawab untuk membangun jemaat secara keseluruhan, bukan hanya diri kita saja. Nah, saudara-saudara, kita tahu ada banyak karunia-karunia yang sudah diberikan Tuhan bagi kita untuk memperlengkapi kita di dalam pekerjaan pelayanan kita. Jangan sampai kemudian kita terjebak pada menggunakan karunia-karunia itu untuk memajukan diri kita atau kepentingan diri kita sendiri. Karena pekerjaan kita akan diuji oleh api pengujian Tuhan. Kalau pekerjaan kita tahan uji, maka kita mendapatkan upah, mendapatkan reward. Memang Paulus menekankan juga bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan sesuatu yang menentukan keselamatan kita. Karena keselamatan kita sudah dijamin oleh pendamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi semua manusia. Tapi sungguh, saudara-saudara, disayangkan kalau kita menerima keselamatan namun harus melewati pengujian oleh api Tuhan. Pelanggaran kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi di dalam gereja yang kita lakukan dapat mengakibatkan penderitaan hidup bagi kita. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, peringatan Paulus bagi kita di saat ini, yang hidup di masa ini, seharusnya menyadarkan kita akan potensi masalah yang terjadi di Korintus dapat juga terjadi dalam kehidupan gereja kita, bahkan dengan intensitas yang sangat tinggi. Kalau dulu dalam Korintus keberagaman, banyak sekali datang pikiran-pikiran, praktek-praktek, keyakinan-keyakinan yang datang di kota Korintus dibawa oleh orang-orang yang datang secara fisik, bertemu secara fisik di Korintus. Tetapi kita sekarang ini, saudara-saudara, di masa kita ini, kita dapat menerima hampir semua, baik pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan, dan bahkan praktek-praktek hidup yang datang dari berbagai belahan dunia ini
tidak harus secara fisik, itu dapat terjadi secara virtual. Pengaruh-pengaruh dari internet dengan berbagai konektivitas yang terjadi, hubungan-hubungan yang terjadi, membuat kita mudah terpapar dengan berbagai macam pikiran-pikiran, praktik-praktik, bahkan keyakinan-keyakinan yang sangat berbeda-beda. Nah, saudara-saudara, perbedaan dalam pengajaran dan doktrin-doktrin yang kita terima dari situs-situs tertentu atau dari pembicara-pembicara tertentu, tapi kita tidak tahu latar belakang mereka. Nah, kadang kemudian kita menggunakan itu untuk kemudian menggugat misalnya otoritas pemimpin-pemimpin gereja kita. Kita menggunakan ajaran-ajaran yang kita belum tahu dari mana asalnya untuk kemudian memprotes, untuk kemudian mempersoalkan ajaran-ajaran kita. Bahkan lebih lagi kita membesarkan hal itu seolah-olah menjadi masalah yang menghancurkan gereja kita. Nah, saudara-saudara, semangat triumfalistik ini masih juga bisa menjadi ancaman bagi kita sekarang ini. Padahal tadinya kita menganggap kita memprotes pengajaran-pengajaran, memprotes pemimpin-pemimpin kita dengan maksud untuk majukan pelayanan. Tetapi cara kita melakukan itu kadang-kadang justru mengganggu pelayanan. Nah, firman Tuhan sekarang ini mengingatkan kita untuk mau bersusah payah membangun jemaat sesuai dengan kehendak Kristus sebagai dasar. Bangunan gereja ini, bangunan yang kita bangun, gereja yang kita bangun, bahkan digambarkan Paulus itu sebagai bait Allah. Jadi jemaat secara keseluruhan bukan hanya pribadi-pribadi saja, tetapi sebagai satu keseluruhan adalah bait Allah. Dan di situ dikatakan, dalam firman sudah dikatakan, Allah tinggal di dalam bait Allah. Allah tinggal di dalam gerejanya. Karenanya Allah akan membinasakan siapapun yang membinasakan bait Allah. Karena itu saudara-saudara, ketika kita membangun jemaat dengan kapasitas atau jabatan pelayanan apapun yang dipercayakan kepada kita, ingatlah bahwa kita sedang membangun di atas satu dasar, yaitu Yesus Kristus yang menentukan seperti apa bangunan jemaat itu seharusnya kita bangun. Maksud dari semua ini, saudara-saudara, adalah bahwa gereja dan jemaat itu harus kita bangun berdasarkan karakter dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus, alasan, motif, alat atau sarana, serta energi penggerak yang menggerakkan Yesus dalam pelayanannya itu dikerjakan dan didasarkan pada kasih. Nah, saudara-saudara, harusnya kasih inilah juga yang mendasari dan mendorong kita semua, baik pemimpin, pelayan gereja, maupun anggota jemaat gereja, dalam mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan bagi kehidupan bergereja kita. Ketika ancaman atau potensi perpecahan mulai nampak di depan mata, maka kita harus kembali melihat pada diri kita masing-masing. Apakah kasih itu masih mendasari pikiran, perasaan, tutur kata, sikap dan tindakan kita? Ataukah benih egosentrisme atau egoisme mulai kita semaikan? Introspeksi diri, saudara-saudara, memang membutuhkan kerelaan bagi kita ketika kita mau melakukan itu, menundukkan egoisme kita pada kehendak Yesus. Memang ada persoalan dengan ini, saudara-saudara. Kadang-kadang kita merasa kecewa, kita bahkan komplain bahwa ketika kita mau untuk melakukan introspeksi diri, kita mendapati orang lain tidak punya keinginan, kerinduan untuk melakukan hal yang sama seperti kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, percayalah bahwa ketika kita memulainya pada diri kita sendiri, maka pada saat kita mengoreksi atau bahkan mengecam orang lain, kita tidak akan terjebak pada proses yang namanya pergantian peran, role reversal. Kita mengambil posisi orang yang kita kritik, tapi kemudian kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang kita kritik. Semuanya itu terjadi atas nama yang namanya balas dendam. Nah, karena kekuatan yang terselubung di balik semua tindakan ini, saudara-saudara, adalah kesombongan dan kecemburuan yang telah menjadi hakikat manusia
kemanusiaan lama kita atau kedagingan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ketika para pendeta, guru agama, para diaken, penatua, panitia-panitia, tim-tim kerja, komisi-komisi, UPK-UPK, atau pelayan-pelayan yang bekerja non-struktural dapat mengontrol sikap racun yang banyak kali merasuki gereja ini, maka harapan pembangunan gereja atau jemaat yang sesuai dengan kehendak Kristus dapat kita usahakan. Bukannya kita mencari kesalahan orang lain, maka yang kita lakukan seharusnya adalah bersukacita untuk mencari kemampuan orang lain untuk dapat memberi kontribusinya dalam pelayanan gereja. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam kapasitas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, seharusnya kita mau mencarikan peluang-peluang bagi anggota-anggota jemaat untuk dapat mengambil peran dalam membangun gereja berdasarkan kecakapan dan pengetahuannya. Mereka yang punya kemampuan perencanaan, baik dalam membuat kegiatan-kegiatan atau program-program gereja, ataupun mereka punya kemampuan perencanaan dalam membangun infrastruktur gereja, mereka dapat menggunakan kemampuan mereka untuk pembangunan gereja. Kalau mereka punya kemampuan fisik dan pengalaman dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam pekerjaan gereja, dapat juga menggunakannya untuk kemajuan pembangunan gereja. Atau mereka yang memiliki kemampuan menggerakkan orang, baik secara sosial maupun secara spiritual, untuk beribadah dan membantu pembangunan gereja. Mereka dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan jemaat. Ini hanyalah beberapa hal, saudara-saudara, dari sekian banyak cara yang dapat kita lakukan, baik sebagai pemimpin, sebagai anggota jemaat, dalam membangun gereja kita. Tetapi saudara-saudara, ingatlah juga bahwa sebagai individu kita memiliki kecenderungan untuk menganggap pikiran kita lebih berhikmat daripada orang lain. Mungkin karena wawasan, pengetahuan, pengalaman kita lebih banyak dari orang lain, dan kita memiliki kecenderungan ini. Dalam ayat 18 dan 19 kita diingatkan bahwa hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Berhati-hatilah ketika kita menggunakan hikmat atau teori-teori duniawi dalam membangun gereja. Karena semua itu harus diuji pada satu alasan, yaitu apakah yang kita lakukan adalah perwujudan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama orang percaya. Cara kita menguji ini adalah dengan menundukkan pikiran dan kehendak kita pada pikiran dan kehendak Yesus Kristus yang adalah dasar gereja. Tidak boleh terjadi dalam gereja pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengagungan pada kelompok-kelompok tertentu, entah dia pelayan khusus, anggota jemaat, atau orang-orang dari luar gereja. Keputusan kita harus mencerminkan keputusan Yesus Kristus yang menentukan apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita. Hal ini akan lebih mudah kita mengerti ketika kita melayani gereja dengan pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita dasarkan pada kasih Kristus. Karena Tuhan mengetahui rancangan orang-orang berhikmat, maka Ia akan meneguhkan keputusan-keputusan kita ketika kita melakukan semua itu dengan menundukkannya pada pikiran Kristus. Semoga kita memiliki kerinduan ini. Kita milik Kristus, maka kita membangun gereja menurut maksud dan tujuan Kristus. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.